Good to see you. Hai AMPM, good to see you too. Apa kabar? Kabar baik tentunya. Biar semakin banyak yang kenal kamu, boleh dong kenalkan diri kamu. Oke, ya jadi namaku adalah Denis Kumara, biasa dipanggil Denis. Tahun ini genap usia 32 tahun, tapi tentunya masih muda loh. Dan kalau kita bicara hobi, biasanya suka jalan-jalan, suka cari kuliner, dan latar belakang pendidikan juga lulus dari The London School of Public Relations Jakarta. Jurusannya sendiri tentunya Public Relations, jadi berkutat di dunia komunikasi. Alasan kamu mengambil jurusan PR apa sih? Kalau alasan ambil dari jurusan PR, sebenarnya orang tua juga kasih kebebasan. Nggak harus masuk di universitas tertentu, nggak harus masuk di jurusan tertentu. Jadi karena memang aku suka komunikasi, jadi orang tua juga ya udahlah, oke, masuk di komunikasi aja gitu. Jadi emang udah passion sih. Kepo dong, dulu waktu sekolah kamu tuh termasuk anak yang gimana sih? Kalau sekolah sebenarnya dari zaman SD, SMP, SMA gitu ya, nggak terlalu pede kayak sekarang gitu. Makanya dicemplungin di dunia komunikasi biar jadi makin pede. Nah jadi kalau di SMP, SMA gitu ya, jam istirahat tuh aku suka ngilang tuh. Jadi teman-teman kalau suka nyari Denis di mana, biasanya ketemunya di ruang guru. Karena kalau jam istirahat suka ngobrol sama guru-guru aja gitu. Hai Den, ceritakan asal mula karir kamu hingga sekarang. Oke, kalau cerita asal mula karir pastinya panjang banget, so we make it short aja ya. Jadi actually Bhinneka ini adalah kantor keduaku. Jadi kalau bicara kantor pertama kali tuh ya perjuangannya juga luar biasa gitu ya. Ya mungkin sekitar tahun 2013 gitu ya, waktu mungkin job portal yang di website juga belum terlalu sepopuler saat ini dan belum sebanyak saat ini. Jadi perjuangannya tetap drop CV kemana-mana gitu, yang lewat online juga ada, yang kita datengin langsung kantornya juga ada gitu ya. Jadi perjuangannya gitu tuh, panas-panas setiap hari waktu belum, ya namanya anak-anak fresh graduate ya, pasti naruh CV-nya di mana-mana lah, di banyak tempat. Tapi yang jelas aku sudah tahu bahwa kantor atau industri yang aku mau menggeluti di bidang pekerjaannya adalah tetap di marketing communication gitu. Jadi tetap nggak jauh dari komunikasi, nggak jauh dari dunia PR. Jadi Markom itu juga salah satunya bagian dari komunikasi. Jadi akhirnya kantor pertama ketemulah salah satu business consultant, dia adalah franchisee dari Amerika. Di situ jadi marketing juga, ngurusin semua event organizer, kemudian marketing, ATL, BTL, semuanya itu diurusin gitu. Sampai ada satu ketika setelah mungkin hampir 2 tahun bekerja di sana, kemudian lihat ada job vacancy di Bhinneka, kemudian apply dan interview ya seperti biasa gitu, dan sempat langsung juga interviewnya dengan CEO-nya Bhinneka gitu, dan akhirnya join di Bhinneka sekitar tahun 2015. Nah pada tahun 2015 join di Bhinneka sebenarnya waktu itu juga jadi marketing officer, jadi memang job levelnya sendiri juga masih staff gitu ya, dan terus bekerja 1 tahun, 1,5 tahun, kemudian jadi supervisor gitu ya, tetap masih di bidang marketing. Dan perjuangannya banyak banget karena waktu itu di marketing e-commerce juga banyak yang berkompetisi gitu ya, kita masih masuk dari top 10 e-commerce di Indonesia juga. Dan tentunya biasalah kalau marketing kerjasama sama brand, sama prinsipal gitu ya, suka ada kita nyebutnya tuh candi Roro Jonggrang gitu, bikin project Roro Jonggrang, dimana dapat detail kerjaan hari ini, terus besok campaign-nya atau programnya udah langsung live. Nah itu udah biasa banget di dunia e-commerce dan kita mengikuti gitu. Dan itu ada pada saat itu semuanya juga bekerja keras, kita juga ya lembur dan sebagainya gitu ya, harus naikin campaign atau programnya jam 12 malam, kita naikin jam 12 malam gitu ya. Nah itulah yang dilakukan ketika aku fokus di marketing gitu. Jadi 1-2 tahun jadi marketing, kemudian masuk sebagai supervisor juga, kemudian nah di Bhinneka ini sebenarnya aku diajak muter gitu. Muter tuh dalam pengertian adalah diminta untuk bisa memahami setiap departemen yang ada. Oleh karena itu, waktu dari marketing aku kemudian lanjut untuk di bagian partnership. Nah, kalau sebelumnya bikin program-program campaign, di partnership ini tidak hanya bikin program campaign, tapi lebih ada hubungannya atau relasinya dengan partner-partner brand juga tentunya gitu. Nah, makanya dibawa ke dalam partnership untuk bisa lebih memahami, nggak cuma untuk partnership dari bagian bank doang gitu ya, partner-partner brand, financing juga masuk ke sana. Nah, setelah masuk di partnership,
banyak pekerjaan dan banyak yang dipelajari juga waktu itu di dunia partnership gitu ya, bagaimana kita harus engage sama pihak luar. Kemudian kalau yang selama ini waktu di marketing kita komunikasinya stakeholdersnya mungkin cuman internal aja gitu, internalnya Bhinneka. Tapi ketika di partnership kita juga belajar untuk bisa bagaimana membawa nama Bhinneka ke eksternal dan juga membuat program-program bersama dengan pihak luar seperti itu. Nah kemudian dari partnership diminta lagi untuk bisa masuk ke tim produk waktu itu. Nah jadi setelah marketing memahami bikin program, di partnership punya bisa belajar relasi dengan pihak eksternal. Ketika di dalam departemen produk gitu ya, khususnya di retail, jadi bertanggung jawab untuk websitenya Bhinneka.com sendiri dan juga offline store-nya Bhinneka. Tapi in charge-nya atau fokusnya udah bukan lagi spesifik campaign gitu, tapi lebih ke produknya. Jadi lebih ke product fulfillment, bagaimana order manajemennya, bagaimana kita setting pricing, bagaimana kita set margin, bagaimana ketika kita ada promo, marginnya harus di-set berapa persen dari harga barangnya, kemudian ada harga-harga yang tidak boleh diturunkan dari brand dan prinsipalnya, bagaimana caranya untuk bisa menghitung forecast dari stok kita, kemudian harus keluar berjualan tidak hanya secara website tapi juga secara offline store. Nah, ini membuat lagi aku sendiri lebih memahami lagi nih dunianya bisnisnya Bhinneka gitu, karena dengan belajar di produk gitu ya, kita bicara salah satunya mungkin ada offline store begitu, kita harus menghitung nih inventory nilainya harus berapa, kemudian run rate-nya berapa, dari sisi penjualannya berapa, kita harus set harganya berapa, kemudian kalau ada promo kita harus set berapa juga. Nah itulah semua yang dipelajari gitu ya. Dan bahkan ada satu project waktu itu ada grand opening dari Bhinneka Store yang ada di Surabaya gitu. Jadi kita semua terbang ke Surabaya dan sebelumnya kita lakukan persiapan. Aku dikasih target untuk bisa dapat 100 pieces free merchandise dari partner untuk kita bisa bikin antrian yang mengular ketika grand launching dari offline store tersebut. Nah, thanks God ketika dikasih project tersebut otomatis confidence gitu ya, dari target yang dikasih 100 aku bisa sampai dapat 1000 free product merchandise dari brand principal untuk bisa dibagikan di grand openingnya Bhinneka Store waktu itu. Jadi terus berkembang, kenapa dibawa juga mulai dari keliling-keliling gitu ya, departemennya dari marketing, partnership, sekarang di produk gitu ya, dan terus lanjut lagi nih setelah masuk ke tim produk, akhirnya balik lagi ke marketing karena emang backgroundnya marketing, udah belajar partnership, udah belajar bagaimana handle produknya, product assortment, stock, inventory dan lain-lain, balik lagi ke marketing. Harapannya adalah setelah melalui beberapa fase tersebut, balik ke marketing udah lebih mature lagi gitu, jadi udah lebih memahami lagi. Jadi kurang lebih seperti itu sih ceritanya sampai hari ini. Ada di tim bisnis, sekarang ada di head of bisnisnya Bhinneka. Kemudian saat ini juga kita di Bhinneka ada hasil dari inkubasi bisnisnya Bhinneka sendiri sedang bangun startup. Oleh karena itu di startup ini aku juga jadi salah satu co-foundernya, namanya Aronawa. Ini adalah startup yang dilahirkan oleh Bhinneka sendiri. Kurang lebih gitu ceritanya. Wow, Dan, menurut kamu definisi sukses apa tuh, Dan? Definisi sukses buat aku, definisi sukses sebenarnya definisi sukses pada umumnya pasti berhasil di pekerjaan, baik secara karir gitu ya, dan juga di dalam kehidupan pribadi gitu. Nah saat ini secara pekerjaan udah sampai di level yang sebenarnya dibilang puas juga belum puas gitu, karena namanya kita bekerja, apalagi sekarang handle status startup gitu ya. Kalau mungkin dulu istilah orang tuh kalau bekerja ya kita bekerja gitu ya, tapi sekarang ketika punya bisnis udah mikirnya tuh lebih luas lagi gitu. Jadi nggak cuma mikirin pekerjaan, tapi lebih memikirkan juga bagaimana membuat company ini, membuat startup ini bisa berjalan dan bisa menghasilkan keuntungan yang sangat besar supaya bisa lanjut terus. Jadi kesuksesan saat ini tentu saja pasti masih ada level berikutnya gitu. Dan secara personal goal masih banyak yang ingin dicapai lagi gitu dalam kesuksesan. Misalnya saat ini kita banyak membantu tuh, kalau kita melihat
pemerintah banyak fokus kepada UMKM. UMKM tuh bisnis yang kecil-kecil lah, yang kita lihat orang jualan di pinggir jalan, buka-buka toko dan sebagainya. Setelah aku biasa muter nih, ketemu banyak bara UMKM gitu ya, bahkan pernah terbang ke Lombok, kemudian ke provinsi yang tempat-tempat lainnya juga. Ternyata ngelihat ada satu masalah. Ada satu masalah adalah digital literasi, di mana percepatan digital memang kita akui terjadi di Indonesia, tetapi kita melihat gap yang cukup besar juga. Let's say kita bilang bahwa di Jakarta mungkin orang lebih mengenal pakai internet, handphonenya juga udah lebih canggih-canggih, tapi bayangkan ketika aku pergi terbang ke Lombok begitu ya, ketemu dengan banyak mahasiswa, dengan banyak UMKM, bahkan mereka handphonenya aja itu semua settingannya pakai bahasa Indonesia. Jadi itu ada salah satu gap. Oleh karena itu ada personal goal dari aku sendiri, gimana caranya bisa bikin rumah literasi digital. Dimana rumah literasi digital ini siapapun bisa bergabung, siapapun bisa belajar gimana caranya untuk bisa mereka bangun bisnis, mereka memulai bisnisnya, dan mereka juga belajar untuk yang tadinya semua manual dan konvensional, kita bisa mengarah ke yang digital. Dan ini benar-benar perlu perhatian khusus, karena memang pemerataannya di Indonesia cukup baik, tetapi ya kita lihatlah kalau ke daerah-daerah mereka juga masih gagap teknologi, internet, bahkan bahasa pun juga berbeda. Jadi banyak yang harus dikerjakan di sini. Dan ada nggak pesan kamu buat anak muda yang masih belum punya tujuan atau mimpi dalam hidupnya? Anak muda harus punya mimpi. Kenapa? Dengan kita punya mimpi, kita bisa meraih segala kesuksesan kita itu satu persatu. Kalau tadi aku bilang bahwa kita pasti punya level kesuksesan. Mungkin teman-teman yang saat ini belum punya pekerjaan, level kesuksesan teman-teman saat ini adalah untuk bisa mendapat pekerjaan. Tapi setelah itu kita pasti terus berkembang, karena kita dalam kehidupan kita pasti penuh dengan pembelajaran, mimpi kita, cita-cita kita itu harus selalu tercapai dengan baik. Oleh karena itu buat teman-teman yang belum punya mimpi, bermimpilah setinggi langit. Pepatah mengatakan begitu, buat aku kita harus mimpi setinggi-tingginya. Kenapa? Karena kita tidak mimpi setinggi-tingginya, kita nggak punya usaha, kita nggak punya motivasi untuk bisa meraih mimpi tersebut. Jadi buat anak-anak muda, aku menyarankan banget untuk kalian pasti harus punya mimpi. Kenapa? Karena ketika kita punya mimpi, nggak peduli kita latar belakangnya seperti apa, keluarga kita seperti apa, pendidikan kita seperti apa, mungkin kita berasal dari suku bangsa apa, itu semua tidak dapat dibandingkan dengan ketika kita punya mimpi dan kita membawa mimpi itu bersama-sama berjalan dengan Tuhan. Karena aku yakin ketika apapun rencana kita, apapun yang kita mimpikan, apapun yang kita plankan, kalau kita nggak jalan bersama-sama dengan Tuhan, itu bisa fail. Tapi kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang dahsyat. Dengan berjalan bersama-sama Tuhan, kita berserah, kita banyak yang mengatakan bahwa ora et labora, bekerja dan berdoa. Tentunya kita juga harus berusaha, tidak hanya berdoa. Karena Tuhan juga mau action dari kita, Tuhan juga punya bagiannya, kita lakukan bagian kita. So, jangan lupa anak muda harus punya mimpi.